kebaikan Tuhan dan umat Tuhan yang saya cintai. Sebelum kita datang pada doa pokok ini, pada pembahasan malam hari ini, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa kekal, Allah yang maha mulia, maha agung, Allah yang kami panggil, kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di sini kami merendahkan hati pikiran kami, Tuhan, untuk meminta rahmat-Mu, memberikan kami pengertian mengenai hal-hal yang kudus dan mulia dalam kondisi pikiran kami yang dibatasi dengan dosa. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk memahami hal-hal yang kudus, dan bukakanlah mata pikiran kami, telinga kami, untuk boleh menerima-Mu ya Tuhan, di dalam segala hidup kami. Oh Yesus kami, Juru Selamat kami, sembunyikanlah hamba di balik bayang salib kudus-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu yang ditinggikan di tengah umat-Mu. Kasihanilah kami Tuhan. Untuk itu jauhkanlah segala kesombongan dan cinta diri. Setarakan hamba dengan debu yang tidak berarti. Biarlah kemuliaan Yesus yang ditinggikan di tengah-tengah umat yang Kau kasihi ini. Terpujilah Engkau ya Yesus kami, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Baik, umat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, judul yang saya ambil pada malam hari ini, berjalan bersama Allah. Saya akan share screen di sini. Apakah sudah kelihatan umat Tuhan? Sudah kelihatan atau belum? Ya, sudah. Puji Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan, sudah berapa lama saudara berjalan dengan Tuhan? Atau cuma menjadi orang Kristen? Apa yang saudara rasakan berjalan bersama Allah? Pernahkah saudara memiliki pengalaman khusus berjalan dengan Dia? Bagaimana kondisi saudara berjalan dengan Tuhan? Ada yang bisa sharing? Singkat-singkat saja. Ada rasa tenang, Pastor. Ada Lebih rasa tenang. Bagaimana pengalaman kita berjalan dengan Tuhan? Apa pengertian kita berjalan dengan Tuhan? hanya Terima kasih Tante Arianca untuk responnya. Merasa tenang, ada damai. Yang lain ada yang bisa tambahkan? Bagaimana perasaan kita atau bagaimana pengalaman yang dapat kita utarakan di sini? Hubungan ini Selalu berjalan ditolong. bersama Allah. Ya? Tuhan Selalu pasti ditolong. menuntun kita. Oke, Tuhan menolong, Tuhan menuntun. Iya. Ada lagi? Berjalan bersama Allah. Ya, silahkan. Apa yang dimaksudkan? Umat Tuhan. Ingat di dalam kitab Kejadian, ada satu kata yang muncul, orang yang berjalan bersama Allah. Siapa dia? Ada yang bisa jawab? Siapa orang yang berjalan dengan Allah? Musa. Kejadian pasal 5, ayat 24. Henok hidup bergaul dengan Allah. Ini bergaul dengan Allah, itu berjalan dengan Tuhan, di mana segala sesuatu dia lakukan dengan Tuhan. Dia menjadikan Tuhan itu hidup dengan dia. Itu berjalan bersama Allah.
Tadi di Outreach Ministry saya sampaikan kesaksian ini. Saya bertemu dengan Bapak yang betul-betul berjalan dengan Allah. Dia seorang petani, saudara. Dia tinggal di Bandar Lampung, Lampung Selatan. Saya ke rumah dia kemarin, baru pulang semalam. Dan saudara tahu, dalam kehidupannya, dia bersaksi. Dia seorang petani singkong. Dan dia bilang, mau tanam bibit, dia tanya Tuhan dulu. Mau panen, dia tanya Tuhan dulu. Dia minta tanda, Tuhan tunjukkan tanda. Kalau sudah saatnya panen, saya panen. Dan hidupnya, begitu saya telusuri, memang dari dulu dia, dari masih muda, hidupnya itu hanya bergaul dengan Tuhan. Makanya tidak heran saudara, saya ke rumah dia, 4 jam kita ngobrol, tidak ada pembahasan yang lain dia sampaikan selain hidupnya dengan Tuhan. Sudah lihat? Dia ceritakan bagaimana pengalaman dia dengan Tuhan. Dia katakan, hikmat Tuhan berikan kepada saya untuk memilih orang kerja. Dia punya hikmat untuk melihat orang yang jujur dengan tidak jujur. Saudara bayangkan, ini di Bandar Lampung tidak sembarang cari orang. Saya minta maaf. Kebanyakan orang dari sana itu pemalas. Kebanyakan, tidak semuanya ya. Tapi sebagian besar. Tapi Tuhan tunjuk sama dia bagaimana. Dia itu bukan menelaah dapat mimpi dan Tuhan bilang, hai kamu pilih. Bukan begitu. Tapi dia punya sense dengan Tuhan itu kuat. Karena kenapa? Itu sudah dia lakukan dari sejak dia masih muda. Jadi seperti ibaratnya, dia dengan Tuhan itu sudah bersahabat sekali. Dan satu kesaksian yang dia sampaikan kepada saya, itu dia menanam ubi, ada sekitar 148.000 pohon, di tanah yang tidak punya pagar, tanah lepas. Bertetangga dengan orang-orang lain. Dan saudara, tanam ubi atau singkong di sana itu, pasti ada pencurinya. Tapi tetangganya yang di samping yang satu yang bersebelahan dengan tanah yang dia pakai, tiba-tiba cepat-cepat panen. Masih kecil ubinya sudah panen. Jadi dia bilang begini, kenapa sudah mau panen ini? Belum capai kiloan yang tepat. Sekarang kemarin dia timbang kilo yang dia dapat, satu batang itu berisi 8 kilo. Coba saudara bayangkan, satu batang singkong harga 1.700 kali 8. Itu per kilo. Kali 8 kali 1.400, 1.400-an. Iya, batang. Saya hitung-hitung kemarin, orang ini kalau panen miliaran yang mau dapat. Bukan cuma ratusan juta. Dan umat Tuhan, kesaksiannya, dia katakan, Bapak ini jawab sama dia, Bapak sih senang, enak, banyak uang, bisa sewa orang jaga kebun. Kami nggak punya orang, nggak punya uang. Dia bingung. Dia bilang, iya kami lihat setiap hari satpam itu nggak pandang siang malam, itu mondar-mandir di kebun Bapak. Jadi nggak ada yang bisa mau curi ubi Bapak, singkong Bapak. Saya sudah sampai gali lubang, tunggu satu malam mau tangkap itu pencuri siapa yang suka ambil singkongnya. Dia sudah tunggu satu malam, masuk dalam lubang, tidak ada yang datang. Tapi besok paginya, dia periksa, ubinya tetap aja hilang.
Saudara bayangkan. Tapi singkong bapak ini tidak ada yang hilang karena bapak punya satpam jaga malam katanya. Dia pulang langsung dia berdoa, dia menangis, dia katakan, siapa lagi yang jaga itu kalau bukan malaikat? Mereka lihat itu malaikat. Karena dia hanya punya 2 orang satpam yang jaga yang pintu gerbang, tidak pernah jaga kebun. Tapi waktu saya jalan di kebunnya, ada sekitar 18 hektar, saya kaget. Semua tanaman itu rapi. Biasanya setahu saya, kalau saya jalan di ladang ubi atau ladang singkong, pasti ada lubang-lubangnya, betul enggak? Ada lubang-lubangnya. Lubang apa itu? Lubang tikus. Hama yang paling berbahaya di dalam pertanian singkong atau ubi itu tikus, saudara. Dan saudara bayangkan tidak ada tikus satupun yang menyentuh tumbuhan dia. Dia bilang, karena Tuhan yang jaga, Pak Pendeta. Saya setia kepada Tuhan. Ketepatan di Advent, jadi dia setia ke gereja. Dia tidak jaga, dia biarkan itu. Dan bukan hanya itu, dia rajin berikan perpuluhan. Dia bilang, 1/10 dari pendapatan itu saya berikan sama Tuhan. Dan bukan hanya itu, sebagian besar uangnya dia gunakan untuk pelayanan. Sementara dia dengan istrinya yang sementara cuci darah. Istrinya sudah sempat mau putus nafas, bangkit lagi karena doa dia. Saudara bayangkan, saya bertemu dengan orang yang suka berjalan bersama Tuhan. Akhirnya itu membawa saya kembali berpikir. Dia saja seorang petani, mau panen, mau tanam, mau buat apapun dia mau lakukan, dia tanya Tuhan dulu. Apalagi saya seorang pendeta. Bekerja di ladang Tuhan untuk mengayomi umat Tuhan. Kalau saya tidak lakukan seperti petani ini, saya dalam bahaya. Saya mengerti apa yang Tuhan maksudkan mengapa saya harus bertemu dengan Bapak ini. Itu bukan satu kebetulan. Dan umat Tuhan yang saya cintai, saya pulang dengan bahagia. Dia kasih ubinya, singkongnya. Enak sekali, saudara. Saya makan singkong. Di sini, rasanya di Jakarta ini, aduh nggak enak singkongnya. Singkongnya enak. Saya bilang, Bapak pakai pupuk. Dia bilang, tidak, semua alami. Dan subur-subur. Saudara bayangkan. Karena dia katakan, itu kebun kan punyanya Tuhan. Saya hanya bekerja doang. Semua punya Tuhan itu. Saya serahkan sama Tuhan. Jadi Tuhan yang jaga. Itu kebun dia. Bayangkan seorang petani memiliki iman demikian. Umat Tuhan, di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 4. Coba perhatikan. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Untuk kata lalu, itu menunjukkan tanpa penundaan. Tidak tanya-tanya, saudara. Begitu Tuhan utus, Tuhan minta. Saudara, saya mau katakan, di zaman Abraham ini lahir di antara manusia penyembah berhala. Dia juga adalah nenek moyang penyembah berhala di Sungai Efrat. Itu menurut khotbah Yosua. Dan Tuhan memperkenalkan diri kepada Abram yang notabene penyembah berhala. Tuhan ingin memperkenalkan Allah yang benar kepadanya. Karena mungkin Tuhan melihat ketulusan orang ini dalam menyembah Allah. Dan waktu Tuhan berbicara kepadanya, Tuhan langsung berfirman kepada Abram. Pasal 12 ini diawali dengan firman Tuhan. Jadi saudara perhatikan. Benar apa yang Yohanes katakan. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah, tapi Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mencari kita. Karena Allah lebih dahulu mencari kita, Allah lebih dahulu datang kepada Abram dan Tuhan sendiri yang berfirman kepadanya untuk meninggalkan sanak saudara. Saudara, tidak gampang ajakan untuk meninggalkan orang rumah. Sanak saudara. Kenapa Tuhan suruh keluar dari tempat itu? Tapi faktanya kalau saudara baca, saudaranya kan ikut dengan dia, betul tidak? Tuhan bilang, Abraham, tinggalkan keluargamu. Tapi faktanya keluarganya ikut dengan dia. Betul tidak? Lalu apa maksudnya ini? Kita harus perhatikan. Waktu Tuhan katakan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan bukan secara literal menyatakan tinggalkan keluargamu. Tapi yang dimaksudkan Tuhan adalah meninggalkan orang-orang yang dapat mempengaruhi kehidupanmu. Dan biasanya umat Tuhan, orang-orang yang mempengaruhi kita adalah orang-orang yang selalu bersama dengan kita dari masa kecil. Betul tidak? Itu sangat mempengaruhi. Kalau kita hidup hanya di kampung doang, saya ingat di kampung istri saya, di Tondano, Manado ya. Banyak orang-orang muda dulu, sebelum masuk internet, sebelum ada ojek, mereka hanya di kampung. Sekalipun anak baik, bisa menjadi anak nakal. Karena pengaruhnya sangat kuat. Pergaulan di kampung itu sangat kuat. Saudara bayangkan Abram umur 75 tahun ditarik dari sana hanya untuk melaksanakan misi Allah. Saudara bayangkan. Dan Tuhan katakan, kamu keluar dari sana. Dan Tuhan berikan janji kepadanya. Aku akan membuat kamu besar, namamu masyhur. Jadi itu nama baik jangan dicari-cari sama dengan orang Babel ya. Babel itu dikacau balaukan Tuhan karena suka cari nama. Makanya saudara di gereja kalau suka cari nama, Tuhan akan kasih kacau itu gereja. Jangan suka cari-cari nama. Cari-cari posisi, cari-cari kedudukan, cari-cari kehormatan. Ada masa Tuhan akan kacaukan itu. Sama dengan Babel. Makanya Tuhan katakan kepada Abraham, sehubungan dengan pengalaman Babel yang suka cari nama dan dikacaukan, pada umatnya dia janji, aku akan membuat namamu masyhur. Dengan kata lain, nama kemasyhuran itu urusan Tuhan, bukan urusanmu. Jangan habiskan tenaga, uang, dan waktu hanya untuk mencari kehormatan, kedudukan. Sia-sia, saudara. Sia-sia. Kalaupun saudara dapat, saudara tetap akan jahat. Berapa orang yang suka berjanji untuk dapat kedudukan baik, begitu dia dapat kedudukan baik, janjinya nggak ditepati. Karena kenapa? Bukan Tuhan yang tuntun dia, makanya dia seperti itu. Harus Tuhan yang menuntun. Tuhan yang memberikan nama yang terbaik baginya. Tuhan yang mengaruniakan keagungan baginya. Jangan kita yang cari. Abraham, Tuhan mau tinggalkan kampung halamannya supaya dia tidak dipengaruhi. Karena Tuhan akan membentuk hidup moral yang benar kepadanya. Kehidupan yang ilahi diberikan kepadanya. Dia mendapatkan kesempatan khusus untuk bersekutu dengan pemilik alam semesta. Saudara bayangkan Abraham ini. Dan sesudah firman itu muncul, langsung keluar kata, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kata lalu itu sambungan dari kalimat di atas menunjukkan itu adalah tindakan
tanpa penundaan, tanpa bertanya. Dia langsung lakukan. Langsung pergi, kata pergi yalak dalam bahasa Ibrani. Bergerak secara fisik dan rohani. Menuju tujuan. Jadi tindakan Abraham itu, kalau di dalam konteks bahasa Ibrani, dia itu langsung bergerak tanpa bertanya. Saudara bayangkan. Makanya jangan heran kalau Lot lakukan hal yang sama. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan tidak pernah merasa khawatir. Kehidupannya itu dia akan selalu lebih kepada tindakan daripada ngomong. Sebenarnya umat Tuhan semakin banyak pengetahuan rohani, harusnya dia semakin cepat bergerak. Bukan semakin banyak kerohanian, semakin lambat. Cuma duduk-duduk belajar Alkitab, dengar Zoom. Saudara, ngapain seperti itu? Dia menjadikan itu khotbah itu, pelajaran-pelajaran di gereja, di khotbah yang dia terima, hanya sebagai alat memuaskan nafsunya. Tapi dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Kenapa? Karena dia salah di dalam belajar firman Tuhan. Dia salah merespon pendengarannya terhadap firman Tuhan itu. Abraham begitu dia dengar firman, langsung dia melangkah maju. Tanpa bertanya. Saudara lihat ini. Langsung bergerak dia. Dan umur 75 tahun, saudara, itu bukan umur yang mudah. Dia itu dipanggil umur 75 tahun. Dengan kata lain, Tuhan itu kalau memanggil dia nggak pandang umur. Saudara mau umur muda, umur tua, dia nggak pusing. Karena kenapa? Urusan bagaimana saudara bergerak itu urusan Tuhan. Makanya jangan kita heran untuk ungkapan Tuhan yang berfirman dan Abraham langsung bertindak ini. Coba buka dengan saya di dalam kitab Ibrani pasal 11. Tolong baca. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Ada yang bisa baca? Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Amin. Karena iman dia berangkat ke tempat yang dia tidak tahu di mana dia mau tujui. Ini kan aneh kalau kita baca seperti ini. Kok bisa Abraham seperti itu? Saudara mau tidak pergi karena iman? Saudara tahu arti iman kan? Saya sering ungkapkan ini. Kata iman itu bukan percaya ya. Iman itu artinya relation, hubungan yang intim antara engkau dengan Tuhanmu. Itu arti iman. Kalau kita hanya bilang iman itu percaya, Yakobus pasal 1 dia katakan setan juga percaya Tuhan. Apakah setan beriman? Tidak. Jadi karena hubungan Abraham menempatkan hubungannya kepada Tuhan itu lebih intim, sehingga dia berani maju tanpa bertanya ke tempat di mana dia pun tidak tahu arahnya kemana. Jadi sebenarnya secara logika, mujizat Tuhan itu bagi Abraham bukan bagaimana Abraham pergi ke Kanaan, tapi bagaimana dia tiba di Kanaan. Bukan bagaimana dia pergi, tapi bagaimana dia tiba, itu baru mujizat. Jadi umat Tuhan, mujizat itu bukan bagaimana saudara doakan orang dan dia sembuh. Mujizat itu karena kesembuhan itu. Bukan proses yang disebut mujizat, tapi hasil
Itulah mujizat. Kalau di dalam konteks ini ya. Jadi dengan kata lain kita juga demikian. Kita bisa berubah, itu mujizat. Amin. Bukan bagaimana kita berubah, tapi bagaimana kita bisa berubah. Itulah mujizat. Umat Tuhan, pergi Abraham. Umur 75 tahun. Dan saudara tahu, Kanaan yang dia akan tujukan itu bagaimana kotanya? Itu adalah tempat penyembahan. Perhatikan di ayat yang ke-5, dia bilang begini, Abram membawa Sarai, istrinya, Lot, anak saudaranya, segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka, itu budak ya, di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Saudara, coba pikirkan, kenapa Tuhan begitu penting mencatat tempat di mana Abraham pergi, yang dia tinggal sementara. Dia taruh detail di sana. Dia sampai di Sikem, di pohon terbantin di More. Dan waktu itu orang Kanaan diam di sana. Saya cari dia punya keterangan. Sebenarnya ini orang Kanaan ini penyembah Tuhan tertinggi mereka itu adalah El. Makanya itu kata Elohim dari kata Eloha itu bahasa Ibrani yang dikutip dari bahasa Kanaan. Allahnya orang Kanaan. Kalau Kanaan bilang Eloha, orang Arab bilang Allah. Itu kan Semitik. Sebenarnya sama itu. Yang artinya oknum yang maha kuasa, maha tinggi. Jadi itu saudara bukan nama itu El atau Eloha. Itu menyatakan ada satu kuasa. Kalau orang Manado bilang, orang Minahasa bilang opo empung, opo mananatas. Itu opo mananatas bukan eh, nama itu. Itu menyatakan bahwa ada satu kuasa di luar sana. Itu kuasa yang kita sebut dengan kuasa ilahi, Allah. Itu kalau bilang Allah. Itu dari orang Kanaan. El yang partnernya, pasangan kerja mereka menurut mitologi orang Kanaan, ada namanya Asyera. Itu Asyera adalah partner dari El. Ini mitologi dewa-dewa, dewa-dewi orang-orang Kanaan. Dan mereka juga penyembah dewa Baal. Itu adalah dewa hujan dan guru. Karena kenapa di Kanaan itu mereka itu pada umumnya petani. Jadi mereka itu paling doyan dengan dewa Baal dan dewa Astarte. Dewi Astarte. Itu Dewi Astarte itu ada Dewi cinta dan Dewi kesuburan. Itu orang Kanaan. Dan menurut arkeologi, penyembah-penyembah berhala di Kanaan ini, mereka itu pun setengah kanibal. Sekarang saya mau tanya saudara, umur 75 tahun mau nggak pergi ke pedalaman Papua yang masih kesukuan, yang tidak boleh lihat rambut lain, warna kulit lain, mereka langsung panah. Umur 75 tahun. Berani? Yang lebih hebat lagi, Abraham menurut Alkitab tiba di mana? Tiba di Sikem dan dia berkemah di pohon terbantin. Itu pohon terbantin itu bahasa Ibrani Elah. Itu pohon besar tempat pertemuan dan pemujaan. Pusat pemujaan orang Kanaan, dia berkemah di situ. Sekarang menjadi pertanyaan, kalau saudara masuk di satu daerah, pergi ke Bali, contoh, dan situ ada pohon beringin besar, mungkin jangan di Bali, di Jogja ya, Ibu Marheni ya, ada pohon beringin yang di tengah ya, yang menjadi kepercayaan orang Yogyakarta itu
ada mistik-mistiknya ya, sesuai dengan makanya diikat pakai tali. Saya lakukan itu, saudara. Dan saya bilang ini banyak tipu-tipunya. Mereka itu jalannya itu kan itu apa, pasir kan? Namanya pasir, kalau kita injak, tetap kita nggak akan jalan lurus. Coba saudara jalan di pasir pantai, kalau mau jalan lurus, nggak bisa. Kalian lihat lurus, tapi arahnya akan miring. Dan itu di sana terjadi, dan itu menjadi mitologi orang Jogja sehubungan dengan pohon besar. Karena kenapa? Tidak salahkan ya. Pada umumnya penyembah-penyembah berhala mereka suka dengan pohon-pohon besar. Makanya lihat aja di Jakarta atau di mana saja ada pohon besar, dan itu sudah dipercayai kampung itu sebagai tempat apa namanya, katanya tempat penjaga-penjaga ya istilahnya. Sebenarnya itu sudah menjadi tempat pemujaan. Dan itu adalah kebiasaan orang-orang kafir, penyembah berhala. Dan itu pohon elah. Tempat penyembahan, saudara coba bayangkan pergi ke tempat itu, contoh di Jogja, dan saudara buat tenda di bawah pohon itu. Marah nggak orang kampung? Marah nggak orang kampung? Marah. Otomatis marah. Saudara bisa bayangkan nggak, Abraham nggak dimarah di situ? Sebenarnya Abraham tidak disukai oleh orang Kanaan. Dia datang langsung berkemah di pohon itu. Dan di sana More itu adalah nama daerah. Sesuai dengan nama, biasakan kalau saudara lihat di Kejadian pasal 4, coba saudara perhatikan di sana. Ini kebiasaan yang diturunkan Kain, keturunan Kain. Setiap kota atau desa yang mereka bangun, mereka kasih nama menurut siapa? Anak mereka. Betul tidak? Ini kebiasaan. Jadi More ini, kemungkinan besar itu adalah nama tempat nenek moyang dari orang Kanaan yang ada di suku More ini. Jadi sebenarnya waktu Abraham tiba, Abraham itu walaupun Tuhan bilang, aku berjanji memberikan tanah itu padamu, tapi di dalam hal ini begitu Abraham tiba, janji itu belum dia penuhi. Betul enggak? Tuhan sudah berjanji tanah itu akan milik kamu. Tapi kenyataannya dia belum bisa penuhi itu. Belum dapat dipenuhi di masa itu. Tapi janji itu sudah bekerja. Lihat itu cara Tuhan. Mungkin Tuhan berjanji kepada kita, Tuhan akan buat Anda, James, jadi seperti A, B, C. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan, mana janjinya? Dia tidak sadar, janji itu sudah diproses. Anda sudah bagian dari janji itu. Saudara, kalau saudara tuntut janji Tuhan, jangan kita mengeluh, menunggu titik di mana Anda akan melihat kenyataan janji itu. Karena di mana ada janji Allah, di situ prosesnya sudah berjalan. Abraham sudah di tanah Kanaan, di tempat orang More, namun dia belum memperoleh janji itu secara fisik. Tapi sebenarnya janji itu sudah sedang di dalam proses miliknya. Saudara lihat cara Tuhan bekerja. Namun keunggulan Abraham hanya satu, dia tetap bergantung kepada Elohim itu dalam bahasa Kanaan, yang Abraham sendiri memberikan nama Allah itu El Shaddai. Allah yang sumber hidup dan sumber kekuatan. Itu arti El Shaddai. Secara harafiah di dalam falsafah orang Mesopotamia kuno. Dan Abraham di dalam kondisi itu. Dia berada di Terbantin. Di tempat pemujaan berhala orang Kanaan. Logikanya sebenarnya orang Kanaan harus marah dia dan usir dari situ. Itu tempat pertemuan, itu tempat penyembahan. Tapi mengapa tidak ada komentar di sini bahwa orang Kanaan tidak mengomentari Abraham? Saudara tahu kenapa? Tuhan turut
bekerja dengan Abraham. Karena Tuhan berjalan dengan Abraham. Kalau Abraham mendapatkan perlindungan khusus dari Tuhan karena berjalan dengan Tuhan, apa bedanya dengan kita? Pengalaman saya kemarin begitu memperkuat keyakinan ini. Bapak itu bertahun-tahun sejak dia muda, dia berjalan dengan Tuhan. Dan saya bisa merasakan, saudara, orang yang berjalan dengan Tuhan, yang dibuat-buat dengan yang sungguh. Kelihatan, saudara. 4 jam saya ngobrol dengan Bapak itu, ngomongnya itu cuma dia merasakan bagaimana Tuhan melindungi dia selama ini. Dia hanya hidup dengan istrinya, berdua di ruangan bekas kantor perusahaan, besar ruangannya. Saya sampai pikir boleh main basket di tempat ini. Tapi dia hanya tinggal berdua dengan istrinya yang sakit gagal ginjal, yang harus cuci darah setiap minggu. Saudara ya, lihat. Dan saya merasakan Bapak itu tersenyum terus, saudara. Dia ngomong aja, saya tidak melihat wajahnya berubah, roman mukanya berubah, nggak ada. Air wajahnya itu selalu bercahaya, senyum terus dia. Saya melihat kesungguh-sungguhan Bapak itu berjalan dengan Tuhan. Umat Tuhan, orang itu kalau berjalan dengan Tuhan, wajahnya itu akan tersenyum terus. Sudah banyak sahabat-sahabat saya yang otak mereka hanya dengan Tuhan. Saya berteman dengan mereka, mereka selalu tersenyum. Lagu-lagu mereka, lagu-lagu pengharapan. Ada teman saya dulu misioneri, sama. Jadi saya lihat air wajah mereka sama semua. Orang-orang yang senang dengan Tuhan ini. Mereka selalu bahagia. Hati mereka selalu berpengharapan. Seperti saya lihat tidak ada susah dengan mereka ini. Makanya saudara, kalau sampai orang bilang wajah kita itu tidak ada senyumnya, galak, bertobat saudara. Jangan marah orang itu. Tuhan pakai dia tegur saudara. Tidak ada orang dekat dengan Tuhan wajahnya suka marah-marah. Tidak ada. Yang ada dia penuh dengan sukacita. Dia berjalan dengan Tuhan penuh dengan pengharapan. Abraham saya bisa bayangkan wajahnya pasti wajah yang sama. Makanya dia disenangi banyak orang. Menurut catatan arkeolog, kemungkinan besar jumlah budak Abraham pimpin itu ada sekitar 600 orang. Karena dia berani memimpin mereka untuk melawan Kedorlaomer. Itu bukan jumlah yang kecil, saudara. Ini 3 raja yang bersatu dan bisa Abraham kalahkan di dalam sekejap. Saudara bayangkan, saudara pikir sedikit orang yang ikut dia. Dan saudara bayangkan kepemimpinan dia di dalam mendidik keluarganya. Sampai anaknya pun patuh sampai mau mati dengan di tangan dia. Siapa di sini anak mau patuh sampai mau dibunuh pun dia patuh? Ada enggak di antara kita? Jangankan dibunuh, baru suruh nyapu sudah berontak. Ini mau dibunuh masih patuh. Mau diikat masih patuh. Saudara bayangkan, saya tidak dapat bayangkan sense Abraham yang dirasakan anaknya, dirasakan istrinya, dirasakan orang-orang di sekitar hidupnya. Karena kedekatannya dengan Tuhan. Itulah tanda orang berjalan dengan Tuhan. Sekali kita ngomong, mereka akan patuh. Amin. Kalau kita ngomong mereka berontak, berarti kita belum maksimal berjalan dengan Tuhan. Amin. Belum maksimal kita berjalan dengan Tuhan. Mungkin saja kita berpikir kita berjalan dengan Tuhan, padahal kita sementara. Kalau bahasa di Jakarta sini, mereka katakan, mereka coba kadalin Tuhan. Akalin Tuhan
supaya Tuhan ikut mau mereka. Tidak bisa begitu. Kita harus belajar untuk memahami Tuhan, mengikuti Tuhan dengan setia. Jadi jangan pernah kita bilang, oh kita dengan Tuhan. Tapi di dalam doanya, di dalam perilakunya, dia suka ngatur-ngatur Tuhan. Kalau dia ngatur-ngatur Tuhan, begitu dia pimpin jemaat, dia akan atur-atur juga itu di jemaat. Karena sedangkan Tuhan diatur, apalagi jemaatnya. Betul tidak? Sedangkan Tuhan diatur, apalagi jemaatnya. Tapi kalau dia biasakan dia diatur oleh Tuhan, itu akan mendampaki ke jemaat. Jemaat itu, begitu dia berbicara, intonasi suaranya, arahan dari bahasanya, selalu memberikan yang terbaik bagi mereka. Selalu memberikan motivasi. Makanya kan Petrus katakan, kalau Anda berbicara, berbicaralah seperti seorang yang sementara menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya kita nggak perlu takut kalau kita dekat dengan Tuhan. Di jemaat kita atau dimanapun kita berada, kita menjadi seorang pemimpin di kantor atau dimanapun kita memimpin, kita akan melihat mereka akan patuh dengan kita. Tidak akan melawan. Karena kenapa? Kuasa ada. Ada kuasa di situ. Siapa mau melawan kuasa? Tidak ada orang bisa lawan kuasa. Makanya orang yang dengan Tuhan, mereka akan berjalan dengan Tuhan, mereka akan memiliki karunia-karunia itu. Itu otomatis. Sedangkan hewan akan patuh. Hewan yang tidak berotak, kalau dia melihat anak-anak Tuhan, dia akan patuh. Saya ingat dulu waktu saya menjadi seorang evangelis, berdoa dari rumah ke rumah membawa buku. Saya doakan mereka, saya tidak berniat menjual buku. Saya hanya berniat untuk mendoakan rumah ke rumah, door to door waktu di Manado. Satu kali ada seorang ibu, dia kaget melihat kita. Anjingnya yang paling galak di depan kita goyang ekor dan bermain dengan kita. Ibu bilang, biasanya orang kalau datang, dia gonggong itu. Kalau boleh dia mau terkam, dia terkam. Makanya ibu takut sekali kalau ya anjing itu ada di depan. Dia harus masukin dulu anjingnya, baru tamunya dikasih masuk. Tapi kita kebalik, anjing itu menyambut kita lebih dahulu. Sampai ibu bilang, Tuhan ada sertai kalian ya. Umat Tuhan. Hewan pun bisa patuh. Coba perhatikan Daniel. Singa lapar pun bisa patuh sama dia. Karena kenapa? Berjalan dengan Tuhan. Kalau hewan yang tidak berotak bisa patuh, bagaimana dengan manusia yang berotak? Saudara lihat? Itu dampak orang dekat dengan Tuhan. Itu dampak di dalam kehidupan kita berjalan dengan Tuhan. Roma 8:28-29, dia katakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan bahasanya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau segala sesuatu itu, Tuhan bekerja tidak pilih-pilih. Anda susah atau senang, Allah bekerja. Betul tidak? Anda diberkati, Anda dikutuk, Tuhan bekerja. Karena dalam segala sesuatu dia bekerja. Jadi jangan pikir-pikir, aduh Tuhan saya dalam keadaan sial ini Tuhan, tolong saya. Jangan kita berpikir begitu. Kita harus sadari janji ini jelas. Kita dalam kesusahan, Allah bekerja dengan kita. Pekerjaannya apa? Mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi kalau saudara berada dalam keadaan terkutuk, saudara mau mengutuk diri? Mengutuk Tuhan? Kalau saudara tahu Allah berjalan denganmu, dan saudara tahu saudara sementara berjalan dengan Tuhan, tidak usah khawatir. Sekalipun itu kesusahan yang datang, kesusahan itu Tuhan mau buat
itu berkat bagimu. Orang lihat itu kesusahan, tapi bagimu itu berkat. Aneh ya? Coba tanya rasul-rasul, sakit nggak ikut Tuhan? Hah? Kalau tanya sama Paulus, Paulus kamu sakit nggak ikut Tuhan? Apa Paulus jawab? Hidup untuk Yesus, mati adalah keuntungan. Bayangkan itu. Kalau tanya sama Petrus, susah nggak ikut Tuhan? Petrus jawab, kalau Tuhan kesusahannya salib kepala di atas, saya salib kepala di bawah. Karena kenapa? Lebih terhormat dan lebih berbahagia dia melakukan hal itu daripada dia menyamakan dirinya dengan Tuhannya. Makanya dia katakan, aku tidak layak untuk itu. Susah mereka? Tidak susah. Saudara yang lihat mereka yang susah, tapi mereka menikmati kesusahan itu. Janji ini tepat. Makanya saudara jangan cepat-cepat kita menghakimi orang. Aduh kasihan dia susah. Belum tentu dia susah. Anda punya mata yang lihat dia susah, tapi dia menikmati kesusahan itu dengan Yesus. Amin. Makanya kalau ada orang yang mengeluh susah, saya seringkali lihat ada di status-status Facebook, hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya, mengubar-ngubarkan kesusahan di dalam pelayanan. Saya kadang-kadang bercanda, tapi bercanda serius. Saya bilang kalau susah dengan Tuhan, tinggalkan Tuhan. Susah dengan Tuhan, tinggalkan pelayanan. Jangan mengeluh dengan pelayanan. Ngapain kamu susah di sini? Pelayanan adalah tempat di mana kita berbahagia, bukan tempat kesusahan. Jangan umbar-umbarkan itu kesusahan di tengah-tengah pelayanan bersama Tuhan. Anda sementara mengutuk Tuhan itu sebenarnya. Nikmati. Tapi jangan berpura-pura menikmati. Saudara sudah susah karena pelayanan, menikmati saja. Saudara membohong itu namanya. Kenikmatan itu datang dari sesuatu yang tidak kelihatan. Itu adalah reaksi Roh Kudus dalam jiwa yang dihasilkan oleh hubunganmu dengan Tuhan yang erat. Bukan dibuat-buat. Sudah bekerja melayani Tuhan, sudah rasa susah. Aduh, susah. Tapi ya, saya tunjukkan tidak susah. Karena saya melayani Tuhan. Munafik itu namanya. Dengan Tuhan pun tahu dia munafik. Saudara lihat. Sebenarnya kalau dia dekat dengan Tuhan, dia tidak perlu rasa-rasa. Aduh, saya sebenarnya sudah susah. Nggak ada. Memang betul-betul jiwanya itu menikmati. Tersenyum terus. Lihat Bapak ini. Pernah dia alami, dia katakan. Kesaksian saya dengar sendiri. Dia alami kerugian ratusan juta rupiah. Karena mengalami kegagalan panen. Dia tidak bertanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya seperti ini? Tidak. Sampai istrinya pun dia tidak kasih tahu kalau dia rugi. Dia diam-diam dan dia hanya ketawa. Dia katakan, saya mau bilang apa? Alam sudah seperti itu dan dia katakan kebun itu milik Tuhan. Kalau dia rusak ya Tuhan punya urusan. Waktu dia punya iman seperti itu, saudara, tiba-tiba hujan deras yang tadinya itu menjadi kering, sudah ratusan juta, dan dia kaget bertumbuh kembali. Itu benih-benih itu, dan akhirnya kerugiannya nggak sampai ratusan juta, dia bilang. Berkurang sampai puluhan juta doang. Tapi dia katakan, puluhan juta pun saya tidak rasa rugi. Sudah lihat? Saya berpikir, sedangkan seorang petani ini bisa seperti itu. Bagaimana kita yang menikmati pekerjaan pelayanan di dalam pelayanan Tuhan? Yang mengaku berjalan dengan Tuhan. Umat Tuhan yang saya kasihi. Janji ini Tuhan itu jelas. Tuhan itu akan bekerja dalam segala keadaanmu. Entah keadaanmu yang dilihat dengan matamu itu kesusahan. Tapi ingat Allah bekerja dari dalam sehingga kesusahan itu engkau akan nikmati tanpa engkau sadari. Namun orang lain melihat itu adalah kesusahan bagimu. Tetapi bagimu itu bukan kesusahan. Karena engkau mengasihi Yesus.
Makanya konsentrasimu bukan lagi kepada kesusahan itu, tapi konsentrasimu kepada kasihmu kepada Yesus. Karena engkau dipanggil untuk rencana Allah, dan engkau sementara berjalan dengan Allah, engkau menikmati perjalananmu dengan Allah, sehingga engkau melupakan semua kesusahan-kesusahan itu. Dan orang menilai hanya dari kesusahan itu, sementara engkau menikmati di balik kesusahan itu. Anda sendiri tidak merasakan kesusahan itu. Makanya kalau ada orang yang mengaku pengikut Tuhan, sementara berjalan dengan Tuhan, melayani Tuhan, namun mengumbarkan kesusahan, saya katakan bertobat. Lebih baik tinggalkan pelayananmu itu. Tinggalkan keagamaanmu itu. Kalau engkau katakan menjadi seorang Kristen, menyulitkan kamu. Dan ingat, kesulitan itu, kita pun harus jujur dan tulus. Kalau betul-betul sulit, katakan sulit, jangan jadi munafik. Tapi ingat, ungkapkan itu kepada Yesusmu. Supaya dia akan mengubah hidupmu. Dan engkau akan belajar menikmati setiap kesusahanmu. Hidup sekalipun. Bersama dia. Inilah makna tema utama berjalan dengan Tuhan. Jadi sama dengan apa yang dialami Abraham. Sekali lagi, mujizat Abraham bukan bagaimana dia berjalan dari Mesopotamia ke Kanaan. Tapi mujizat Abraham ketika dia bisa tiba di tanah perjanjian. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan ketergantungan kepada Yesus, kepada Tuhan yang kita sembah. Kehidupan kekristenan adalah proses perjalanannya bersama Tuhan. Di bumi ini, di dunia ini. Bumi, dunia yang berdosa ini. Bagaimana kita bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Umat Tuhan yang dikasihi dan yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat, ungkapan terpanggil sesuai dengan rencana Allah di sini bukan predestinasi, bukan ditakdirkan. Bu Berta dipanggil, James tidak dipanggil, Ibu Marheni dipanggil, Bapak Timi tidak dipanggil, bukan itu. Bukan predestinasi. Maksud terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Coba saudara bandingkan, ini yang terakhir. Bandingkan dengan Roma pasal 12. Tolong baca dengan saya. Roma pasal 12 ayat 3. Ada yang sudah dapat ayatnya? Tolong bacakan. Roma pasal 12 ayat 3. Apa dia katakan di sana? Ayat yang terakhir ini. Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Ya. Amin. Jadi iman itu saudara bentuk atau dikaruniakan Tuhan? Karunia. Menurut. Hah? Karunia. Karunia itu, pemberian. Makanya di sini jelas Roma 8 dia katakan, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi iman yang Tuhan berikan itu sesuai dengan proporsional yang Tuhan mau kita lakukan. Dari rencana-rencana Allah. Makanya saudara, kenali hidupmu dengan Tuhan. Jangan kenali hidupmu dengan James. Jangan kenali hidupmu dengan pendeta-pendeta. Jangan ukur kehidupanmu dengan orang lain. Yes. Kenali dan ukur hidupmu dengan siapa? Yesus. Yesus. Karena dia yang memiliki rencana bagimu. Bukan Amin. engkau yang berencana bagi Tuhan. Tuhan yang merencanakan hidupmu. Dia yang mengaruniakan iman untukmu sesuai dengan takaran yang harus kamu punya. Ganti kata iman dengan dia mengaruniakan hubungannya kepadamu. Ya. Kalau ada orang Tuhan setiap hari datang,
Bisa-bisa kepada saudara Tuhan 1 bulan 1 kali datang. Karena kenapa? Tuhan tahu kekuatan rohanimu. Mengerti, paham maksudnya? Tuhan mengaruniakan iman itu. Tuhan mengaruniakan relasi itu kepada kita sesuai dengan rencana Dia. Makanya kadang-kadang Tuhan diam, kadang-kadang Tuhan selalu bicara di dalam hati nurani. Untuk itu akhir dari renungan kita, pelajaran kita malam hari ini. Umat Tuhan yang saya cintai. Jalin setiap saat hubunganmu dengan Tuhan. Jalin setiap saat. Jadikan doa adalah lifestyle kamu. Saudara, jadikan doa adalah gaya hidupmu. Karena engkau berjalan dengan Tuhan setiap saat. Berjalan dengan Tuhan setiap saat adalah membentuk gaya hidup dengan Tuhan. Tuhan, saya ada rencana beli tas, beli sepatu. Boleh Tuhan, saya mau beli. Duduk dan merenung dulu. Nanti Tuhan bilang, Ibu Marheni, tas kamu terlalu banyak di rumah. Jangan kasih beli tas lagi ya. Beli yang lebih penting. Oh iya Tuhan. Nanti kalau kebanyakan tas, saya jadikan tas itu ilah saya ya Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Jadi Tuhan, apa yang saya mau beli? Tiba-tiba di jalan Tuhan gerakan hati. Ada orang miskin. Bantu dia. Sudah lihat, berjalan dengan Tuhan. Banyak hal yang Tuhan akan ungkapkan. Di luar akal sehat kita. Amin, betul. Di luar akal sehat kita. Yes. Namun percaya di dalam hubunganmu itu. Cinta akan Tuhan akan lebih ditumbuhkan. Dan terbukti dari apa? Cintamu kepada saudara-saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah. Amin. Amin, amin. Wah, saya sangat diberkati. Kita semua pasti sama ya. Hari ini luar biasa, benar-benar. Ini yang dibilang siraman rohani. Benar-benar saya sebagai feedback aja dari saya pribadi. Yang selama itu, apa tadi, kesaksian petani itu yang di Lampung. Wah, itu betul-betul menjadi apa ya, inspirasi, motivasi, dan lebih menggerakkan lagi saya untuk betapa jadi koreksi, banyak mengoreksi diri yang selama ini saya pikir kayaknya itu sudah yang benar-benar arti berjalan bersama Yesus, karena tiap hari sudah jaga hubungan, doa, dan semua sudah dilakukan lah apa yang seharusnya kita lakukan, yang sebaiknya kita lakukan. Tetapi kalau dengar tadi kesaksian tadi, wah masih jauh, ternyata masih belum deh. Jadi mudahan kita semua ya sini merasakan yang sama, dan kita bisa melihat betapa ya bagaimana tuntunan Tuhan, aduh benar-benar campur tangan Tuhan di dalam kita kalau kita memang betul-betul setia dan memang akrab intim dengan Tuhan, itu luar biasa ya. Sangat diberkati sekali Pak James itu tadi dengan kesaksian petani yang di Lampung, itu luar biasa. Dan bagi Bapak Ibu yang lain mungkin ada feedback apa atau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan Bapak Ibu. Siapa nih yang mau nomor 1 nih? Mau bertanya? Adakah? Aduh, kayaknya harusnya banyak nih yang kita dapat nih kan. Mungkin ada kebingungan kita. Waduh, kayaknya kita sudah lakukan ini, tapi kok kenapa? Kenapa? Ya, Biasanya marah ini. Ya, silahkan. ya, kalau kebalikannya gimana, Pastor Jem? Kalau itu petani diberkati, berjalan dengan Tuhan, itu semua dijaga. Tapi kalau saya dulu pernah cerita sama Pastor Jem tentang kos-kosan saya. Saya diam, saya doakan semoga anak-anak apa adik-adik kami, maaf ya yang enggak seiman, nanti semuanya dipanggil Tuhan. Semakin saya berdoa, semakin saya ditipu.
Saya dari Januari sampai sekarang belum dikasih uang. Jadi terakhir dikasih itu Desember. Tapi tetap saya damai sejahtera. Karena saya merasa tidak pernah kekurangan. Saya tetap tersenyum. Bahkan rumah saya yang udah kayak gunung itu, Bu Berta pernah tak ceritain. Joglonya itu ditumbuhi rumput, ada pohon ringin tumbuh di atas genteng. Semua puji Tuhan sudah beres semua. Dan saya merasa bahagia walaupun saya tetap dijolimi sama keluarga. Maaf, maaf dosa enggak saya ini. Pertanyaan saya begitu. Kan saya kebalikan, Pastor Jim. Kalau menurut saya itu nggak ada cita-cita saya di dunia ini, udah nggak ada yang saya ingini. Saya inginnya deket sama Tuhan Yesus. Bahkan TV pun di sini nggak ada. Kerjaan saya dari pagi Cici dengar itu. Dari pagi memuji Tuhan, baca firman, dengar TikTok juga memuji Tuhan. Tapi saya tetap bahagia, tetap tersenyum apapun yang terjadi. Bahkan sedihnya nggak bisa ikut jom bareng tiap pagi pukul 6 karena Cici mesti dijaga, sering jatuh kan. Jadi saya sering, jadi kalau mandi saya ngikutin. Jadi saya Ya. maaf Bu Berta, jadi Ya, nggak apa-apa. maaf sekali Ngerti. soalnya nyesel. Ngerti. Pertanyaan saya itu Pak Jem, gimana itu Balikannya menjadi ya. iya, minta pencerahannya. Ada sesuatu yang saya lihat dari orang-orang yang berjalan dengan Tuhan ya. Dan saya mulai analisa eh, kehidupan para nabi. Ada hal yang saya lihat yang mungkin tidak kita sadari. Mereka itu tidak pernah memfokuskan pikiran mereka kepada suatu masalah. Hmm. Nah, tidak ada sama sekali. Mereka itu hidup mengalir. Betul. Mengalir Dan sekali. ke situ. Coba bayangkan Bapak ini ya. Saya mau kasih ini pengalaman hidup yang baru saya lihat kemarin. Ya, Dia mendampingi istrinya cuci darah. cuci darah setiap minggu. Kedua, bukan sekali dua kali dia mengalami masalah eh, ladangnya yang tidak bisa panen penuh. Sering dialami juga. Tapi yang saya perhatikan di dalam cara dia berpikir, untuk masalah kesusahan itu dia seperti pintas selalu. Jadi kayak begini, dia bertani itu hanya sebagai hobi. Rugi atau untung itu bukan urusan dia, karena dia punya konsep itu ladang milik Tuhan. Betul. Amin. Mm-mm. Ini konsep ada di dalam pikirannya. Kedua, istrinya itu milik Tuhan. Dia sendiri bilang, istrinya udah mau putus napas, dia begini. Saya mau melayani dengan istri. Boleh enggak? Dia bertanya sama Tuhan. Kalau Tuhan mau, bangkitkan istri saya. Langsung bangun, saudara. Karena kenapa di konsep dia begini, bangkit nggak bangkit bukan urusan saya. Wah, luar biasa. Urusannya dia ada jalani hidup sebagaimana dia hidup. Dan dia katakan, kita kan hidup di dunia ini yang sementara. Iya. Jadi dia katakan, jadi di sini saya lihat konsep berpikir orang-orang begini. Itu bukan hanya dia, saya mereview kembali dengan sahabat saya dulu, yang otaknya sama. Mereka itu memang cinta Tuhan sekali. Jadi dengan kata lain, Tuhan izinkan saya bersahabat dengan orang-orang ini, bertemu dengan orang-orang ini, dan saya mulai membandingkan cara berpikir para rasul, cara berpikir para nabi-nabi. Saudara perhatikan, analisa baik-baik. Mereka itu tidak pusing dengan masalah dunia. Betul. Makanya ungkapan Paulus di dalam kitab Ibrani, mereka hanya memfokuskan pandangan mereka ke depan. Itu Amin. istilah yang dia gunakan dengan kitab Galatia. Jadi dengan kata lain,
kita akan susah walaupun kita mengikuti Tuhan, kita bilang kita ikut Tuhan, tapi kita masih mau membanding-bandingkan dan melihat permasalahan-permasalahan. Sebenarnya kalau kita sudah terbuai dengan Tuhan, kita tidak akan lihat ini satu masalah lagi. Betul. Ya, amin. Makanya genap apa yang Paulus katakan. Kalau jadi orang Kristen, mengucap syukur dalam segala. Yes. Segala hal. Kenapa sampai ungkapan itu muncul? Karena sebenarnya itulah rahasia orang yang berjalan dengan Tuhan, yang kita sebut dengan orang beriman. Ya, Mereka itu, fokus mereka cuma ke Tuhan. Karena fokus mereka cuma ke Tuhan, mereka itu sudah mati rasa dengan masalah-masalah dunia. yes, betul. Amin. 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 Orang mau cerita baik, cerita buruk, itu Ya. sudah nggak masuk dalam telinga mereka. Jadi kalau Iya. ada masih orang, kalau kita masih suka tersinggung di khotbah, tersinggung orang bicara, saudara, Benar. hidupmu dengan Tuhan belum beres. Yes, amin. Sebenarnya logikanya ada di situ. Mhm. Tapi Anda, kita, saudara semua, mengaku mengikuti Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Kadang-kadang perasaan kita menipu diri kita sendiri. Tuh. Itu masalahnya. Saya sudah jadi pendeta sampai detik ini, satu pelajaran yang belum saya genapi SKS-nya. Walaupun sudah mendapatkan ijazah alma mater teologia, tapi saya belum tamat satu mata kuliah. Saudara tahu apa mata kuliah itu? Apa itu? Belajar berjalan dengan Tuhan. Itu belum Wow. tamat saya. Mm-mm. Saya belum tamat dengan itu. Banyak teolog-teolog tamat secara akademis, sampai doktor sekalipun, Yes, tapi masih menjadi masalah dalam jemaat. Betul? betul, betul banget. Karena mereka pikir mereka sudah tamat sarjana teologi. Padahal ada satu SKS, sistem kredit semester, satu mata pelajaran mereka belum selesaikan. Berjalan Jalan bersama dengan Tuhan. Yesus. Saya Itu juga harus belum. Wow. Asik. Benar. Terima kasih loh Pak James, dan memang itu hari ini memang itulah suara Tuhan ya buat kita semua, karena rata-rata kita ini punya fenomena itu, kehidupan yang seperti itu. Bahkan saya jadi, wah iya ya, Pak James aja merasa yang saya rasa sudah komplit, tapi masih merasa masih ada, apalagi kita ya, saya pikir ini. Nah, Saya jadi juga belum. ya puji Tuhan karena Minta sama dalam Tuhan. tahap ya, memang kalau dengar tadi ini banyak yang saya bilang, oh ini saya udah oke, saya sudah oke, tapi akhirnya iya betul yang bilang berjalan bersama Allah itu kayaknya aduh, itu yang kemudian ya yang kita rasa mungkin aduh kita sudah melayani, kita sudah akhirnya Matius 7 ayat sampai 23 itu yang terjadi. Wow, apa nggak serem ya, ngeri. Jadi benar-benar ya kita bersyukur ya, luar biasa membangun sekali roh kita ya. Aduh, terima kasih loh Pak James. Ini Bung Tema, silahkan Bung Tema langsung. Bu Marheni, semoga terjawab ya. Amin. Iya. Iya, terima kasih. Tuhan berkati Bu Marheni, tetap jadi berkat. Ya, Silakan Pak Tema. Ya, salam Pastor James, Ibu Berta dan Shalom. ya, shalom Pak Tema. Wah, saya benar-benar diberkati. Iya. Wah, diteguhkan. Yes. Dan yang ketiga, lebih bersemangat. Ya, itu dia. Sama. Menjalankan tema dari khotbah atau renungan dari Pastor James ini. Nah, jadi benar ya, berjalan bersama Tuhan, bersama Allah itu jelas harus digarisbawahi, tidak mudah dan boleh dikatakan berat. Fenomena yang ada di dalam realitas sekarang ini, ya saya tidak menghakimi lah ya, tapi itu sudah jadi berita. Ada beberapa saudara-saudara kita seiman yang public figure, akhirnya karena satu dan lain hal pindah ke iman percaya yang lain.
ya kan? Ya memang ada dugaan karena kurang laku lagi lah ya, perannya di dalam kalau pindah ke iman lain akan lebih besar peluang yang ada. Artinya apa? Ya tidak kuat berjalan bersama Allah, tidak kuat berjalan bersama Tuhan. Terus saya jujur teringat dengan seorang ibu ketua ministry yang sudah dipanggil Tuhan ketika Pak James menceritakan petani yang di Lampung. Yang dalam hidupnya benar-benar berjalan bersama Tuhan dan seluruh tindakan gerakan hidupnya selalu dia tanya dulu kepada Tuhan. Nah, Ibu rohani ini yang ketua ministry yang sudah dipanggil Tuhan beberapa tahun lalu, dia memiliki kehidupan rohani yang kalau dia bercerita kepada kami yang turut membantu di dalam ministrinya, dia pagi-pagi sekali itu sudah bangun ya pujian dan penyembahan dan itu tidak sebentar, lama itu bisa sejam 2 jam. Jadi ada dialog ya. Terkadang dalam penglihatan spiritual diizinkan terjadi ya, dan bisikan juga dia dengar sehingga dalam kehidupannya itu ketika dia berencana, contoh salah satu ketika dia berencana pergi ke satu tempat tapi dia merasa ada Tuhan mengatakan jangan dulu ke sana gitu. Jadi sampai seperti itulah. Nah, kaitannya dengan ibu ini dalam kesaksian hidup saya. Jadi ibu ini adalah pengisi acara di Radio Pelita Kasih. Saya moderatornya waktu itu. Ada satu kebiasaan baik dari ibu ini dan tim pengurus inti. Kalau saya ulang tahun, mereka suka bawa kue begitu. Kue ke radio begitu kan. Jadi setelah siaran nanti kue itu dipotong, saya didoakan. Suatu saat, dan ini pengalaman terakhir bersama beliau, sebelum mereka tidak lagi bersiaran, saya membutuhkan uang, saya sangat perlu uang untuk membeli sepatu, karena sepatu saya sudah ya harus diganti lah, begitu ya. Jadi saya tahu hari ini saya ulang tahun, nanti akan diberikan kue, kan begitu. Nah, di rumah sebelum ke radio, saya berdoa, Tuhan, kalau boleh, jangan kue, biarlah saya dapat keringnya saja begitu ya, uang begitu ya. Karena saya perlu sepatu. Sudah, singkat kesaksian, selesai siaran, kami duduk sebentar di ruang tamu, tidak ada kue. Tidak ada kue. Terus nggak berapa lama mereka pamit. Mereka pamit ya. Itu kan di lantai 3 ya. Lalu ketika sudah mau turun ke tangga, tiba-tiba wakil ketua datang balik ke saya, Pak Tema, minta maaf ya, kami nggak bisa bawa kue. Aduh, hampir lupa ini, tolong terima ini, beli sendiri kuenya. Dikasihlah saya amplop. Nah, jadi saya merasa luar biasa ya, ada connecting begitu ya dengan ibu yang luar biasa berjalan bersama Tuhan ini begitu. Nah, pulanglah saya ke rumah. Itu kan malam ya. Saya buka isinya 200.000. Kemudian saya pergi ke Pasar Baru. Saya lihat ada sepatu yang cocok dengan tanda petik keinginan saya. Harganya 200.000 pas. Jadi itulah satu kesaksian yang bisa saya rasakan, melihat sendiri bagaimana ada hamba Tuhan yang memang selalu berjalan bersama Tuhan. Dan ketika kita meminta kepada Tuhan dan berteman pelayanan dengan Dia, kita nyambunglah sedikit begitu. Nah, artinya apa? Saya melihat ini penguatan dalam kehidupan kerohanian saya. Kejadian seperti itu. Ya kan tidak pernah saya lupa, makanya tadi saya teringat itu, nanti saya mau kasih sedikit ini. Nah, nanti bolehlah Pak Pastor James melihat sesuatu hal lain dari connecting itu ya. Saya mungkin tidak bisa merenungkannya lebih dalam. Yang kedua, Pastor James minta izin ini, ketika tadi bercerita tentang Abraham, kita tahu ya bahwa Abraham itu memang gelarnya tanda petik kan Bapak orang beriman ya. Tetapi dia dapat tugas yang luar biasa. Luar biasa dalam artian
sampai ada janji Tuhan keturunanmu akan banyak sekali, kan begitu ya. Ya. Dan dia banyak memberikan contoh-contoh keteladanan iman. Tapi ada satu tokoh yang akhirnya saya berpikir ini kontras ya, dan informasi lebih jauh tentang tokoh ini kurang banyak di Alkitab. Entah mungkin saya kurang membaca atau bagaimana, yaitu Henoh. Ya, dia juga termasuk yang sangat bergaul dan berjalan bersama Allah begitu. Sehingga dia punya keistimewaan, artinya dalam konteks waktu itu dia diangkat, tidak mengalami kematian. Sementara Abraham kan beda begitu. Nah, boleh Pak Pastor James, bagaimana melihat kontradiktif ini ya? Mungkin ada satu yang bisa kita pelajari dari sama-sama nabi yang sangat bergaul dengan Allah, berjalan bersama Allah, tapi yang satu dapat diarahkan untuk tugas yang sangat besar di dunia ini, sementara Nabi Henoh karena kurang banyak mungkin ya kisahnya, tapi dia diangkat. Demikian. Terima kasih Ibu Berta, terima kasih Pastor Terima James. kasih Pak Bung Tema. Silakan Pak Pastor James. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama saya respon dengan Bapak bilang tadi, akhirnya banyak hamba-hamba Tuhan mungkin ya, Ya. sudah tidak lagi beriman. Karena tidak satu iman, karena sudah tidak pamor lagi dia kan. Tidak menjadi public figure. Sebenarnya kalau saya dengar kesaksian ini, bukan menghakimi, tetapi kenyataannya sebenarnya mereka tidak pernah berjalan dengan Tuhan. Orang yang mencari kehormatan dunia itu musuh Allah. Yohanes katakan itu. Mencari jati diri, mencari jadi public figure, ya, itu mereka melukai hati Tuhan sebenarnya. Jadi mereka tidak pernah berjalan dengan Tuhan. Tetapi mereka mencuri kemuliaan Allah. Menyatakan Yesus di depan umum, tetapi sebenarnya mereka sementara menonjolkan diri mereka sendiri. Saya tidak mau menghakimi atau merendahkan, tapi itu menjadi feedback bagi saya juga. Sebagai seorang dalam hal ini juga public figure. Namanya pendeta itu public figure. Di mana-mana. Apalagi sudah ada yang sebut, wah pendeta James hebat, wah pendeta James mantap. Terima kasih. Saudara, secara psikologi manusia tidak mungkin saya makan, jadi orang Manado bilang jadi makan puji. Senang dipuji. Tapi sebenarnya itu kejatuhan. Kalau kita respon itu. Makanya kenapa saya katakan satu SKS saya belum selesaikan. Saya masih bekerja dengan itu. Berjalan dengan Tuhan. Supaya saya tidak akan menjadi orang yang senang dipuji ketika saya menerima pujian. Dan saya tidak akan pernah kecewa sekalipun saya tidak pernah dipuji. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, ini tidak akan mendampaki kerohanian kita. Tidak akan. Mau dipuji, tidak dipuji, itu bukan urusan saya. Itu mulut kamu. Selesai. Sudah lihat? Makanya kita perlu, di dalam kekristenan, hal ini yang harus kita fokuskan. Kalau tidak, kita sendiri setiap hari maupun setiap bulan, setiap minggu, kita akan bersaksi mengenai kesusahan-kesusahan hidup. Tanpa kita sadari, kita sementara mencela Tuhan. Seolah-olah kita katakan, Tuhan, kenapa saya dilahirkan di dunia ini? Dan saya hidup dengan kesusahan seperti ini. Ya kan? Kita sementara bersungut di hadapan Tuhan. Dan ingat, bangsa Israel dibinasakan oleh karena persungutan. Makanya Tuhan ingin memanggil kita untuk bersyukur dengan Dia setiap saat. Bersyukur itu, saudara, bukan dibuat-buat, kan? Hidup mesra dulu dengan Tuhan. Dan yang kedua, jadi itu yang saya punya feedback terhadap kesaksian tadi. Jadi saya simpulkan mereka tidak pernah berjalan dengan Tuhan. Sekalipun mereka katakan mereka hamba Tuhan. Yang kedua,
sehubungan dengan Henok dan Abraham. Henok itu sama dengan kita. Tuhan tidak punya misi apa-apa dengan dia. Tidak ada misi Tuhan dengan dia. Dia itu manusia yang hidup apa adanya, sama dengan kita. Mau bilang nabi, dia bukan nabi. Mau bilang imam, dia bukan imam. Jadi dia itu orang ya original lah. Seperti kita ini. Makanya Tuhan angkat dia di sorga. Karena Tuhan tidak ada tujuan dengan dia. Namun kedekatannya dengan Tuhan minta ampun. Dan dia mendapatkan privilege. Kesempatan yang istimewa itu. Dari penguasa alam semesta. Itu hebat. Abraham beda. Tuhan punya misi dengan dia. Di mana Tuhan akan gunakan benihnya untuk memunculkan pribadi Yesus menjadi juru selamat dunia. Jadi Abraham berjalan dengan Tuhan, dengan Henok berjalan dengan Tuhan, itu beda. Maka Allah akan turut bekerja sesuai dengan takaran iman yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan kita samakan kita dengan Henok, jangan kita samakan kita dengan Abraham. Jadilah dirimu sendiri dengan Yesus. Itu paling aman. Umat Tuhan, sekali lagi saya mau katakan. Jangan bercita-cita sama dengan yang lalu saya dengar Pak Gibson. Iya kan? Ada juga teman saya yang lalu waktu ada Pak Gibson, dia bersaksi, aduh saya iri dengan Pendeta James. Dia kalau bicara nggak tahu dari mana pengetahuannya. Saya bilang, kenapa kalian mau ukur ukuran imanmu dengan saya? Besok saya tuh kalian semua masuk neraka. Tidak boleh seperti itu. Makanya doa saya selalu saya bilang, Tuhan sembunyikan saya di balik bayang. Saya dilupakan, tapi Engkau diingat senantiasa. Tujuan saya berbicara di depan figur, di depan dimanapun saya diundang, tujuan saya hanya satu, umat Tuhan. Supaya hubunganmu dengan Yesus itu betul-betul erat. Jangan main-main dengan dia. Hanya itu tujuan saya, tidak ada lain. Kalau hikmat apapun yang saya ungkapkan, pengetahuan yang saya peroleh, itu bukan dari saya. Saya tahu itu hikmat Tuhan. Datang dari Alkitab bilang, adakah yang baik dari manusia satupun? Tidak ada yang baik. Roma 3 ayat 10. Baca baik-baik itu. Jadi kalau saudara dengar satu hal yang baik dari Pendeta James, jangan lihat Pendeta James, berarti itu dari Tuhan untuk Anda. Karena tidak ada yang baik dari saya. Saya orang berdosa sama seperti saudara-saudara semua. Jadi itu yang membedakan Abraham dengan Henok. Mereka itu punya takaran masing-masing di mata Tuhan. Saya dengan Pak Tema punya takaran masing di mata Tuhan. Jangan Pak Tema berusaha jadi James, berusaha jadi Yesus. Ibu Berta demikian. Jangan berusaha menjadi sama dengan pendeta yang kita idolakan. Begitu kita mengidolakan manusia, kita melanggar hukum pertama, idol, ilah lain. Jangan mengidolakan manusia. Dan jangan membanggakan mereka. Pun saya berdoa semoga ketika saudara terberkati dengan firman yang sementara saya paparkan, izinkan saudara ceritakan firman itu, tapi jangan bilang itu dari James. Lupakan saya. Nyatakan itu bahwa itu pengetahuanmu yang Tuhan izinkan engkau tahu untuk kemuliaan Kristus. Buat aja seolah-olah itu dari saudara sendiri. Inspirasi Roh Kudus. Kan sama. Saya juga Roh Kudus inspirasikan untuk disampaikan. Apa bedanya Tuhan kasih sama langsung ke pikiran saudara? Sama konsepnya. Jadi kita itu hanya sebagai alat. Kita semua hanya alat. Makanya jangan pernah bangga kayak Ibu Berta, pimpin Care and Grow Ministry ini. Jangan bangga kayak Bu. Tidak. Ibu Berta itu hanya alat. Supaya membentuk satu sarana bagi orang-orang yang suka mencari Tuhan. Kalau kita mengambil keuntungan atau take advantage dari setiap pelayanan itu, hati-hati. Setan senang sekali dengan orang-orang begini. Suatu saat akan jatuh. Suatu saat. Makanya kita saling berdoa, ya.
Kita umat yang lemah, saya lemah, saudara lemah, kita saling mendoakan. Pengalaman kita memang berbeda-beda. Tapi ingat, di balik semua itu, Yesus ada dengan kita. Amin. Yesus menjadi juru kita. Dia menjadi tema pekabaran kita. Hanya itu. Tuhan memberkati Pak Tema. Ya, ada Semoga diberkati selalu. satu hal kecil tapi ini realitas ya, Pak James ya. Nah, jadi Ya, kita tahulah secara manusiawi namanya itu ketika dipuji itu kan ada rasa bangga ya. Tergantung dari sikap ketika menerima kalimat pujian. Nah, ada beberapa informasi di media sosial yang ya mau tidak mau akhirnya memberikan pelajaran bagi penonton ya. Jadi kalau kita dipuji, ada alternatif meresponnya. Satu, ucapkanlah terima kasih. Itu. Kemudian yang kedua, oleh ahli-ahli pakar komunikasi, mereka mengatakan, oh ya, saya bisa begini karena Anda lebih, karena Anda sangat peduli kepada saya. Jadi seperti timbal balik. Tapi yang orang Kristen, ya umumnya mengatakan, ketika ada pujian, oh puji Tuhan, semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Mohon direspon ya, Pastor James, tentang respon kita terhadap pujian dalam realitas kehidupan ini. Terima kasih. ya, terima kasih Pak Tema. Memang kalau ada lebih bagus seperti kalau kita orang rohani memang lebih cenderung mengatakan ya puji untuk kemuliaan Kristus. Tapi ada satu hal yang saya mau pesankan. Waktu Anda sebutkan itu, sebutkanlah dengan doa. Jangan hanya sekedar ngomong waktu kita bicara. Puji nama Tuhan. Waktu saudara mau ucapkan, pikiran langsung jalan ke atas. Tuhan, kemuliaan-Mu ini. Berbicara dengan Tuhan. Supaya secara psikologi kita tidak akan terganggu. Karena Roh Kudus akan kuasai pikiran. Itu jangan kita lupakan. Kalau kita mau feedback seperti yang tadi, itu saya tahu, itu falsafah-falsafah dunia ya. Kalau orang memuji Anda, katakan, kalau bukan Anda, saya. Sebenarnya tanpa disadari, kita sementara puji balik ke dia. Sementara Tuhan katakan, orang yang memuji itu terkutuk. Orang yang ambil pujian seperti makan madu yang berlebihan, Amsal katakan. Itu pun berbahaya. Jadi kalau saya simpulkan, orang yang memuji dan yang dipuji, dua-dua sementara di bawah tuntunan setan. Karena kata puji itu, praise itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk ciptaan. Kata pujian. Jadi kalau kita beda menghargai dengan kita memuji. Kalau kita menghargai begitu saudara terberkati dengan khotbah, saudara boleh katakan, terima kasih James, doakan saya akan berubah. Tapi kalau memuji beda bahasanya. Anda hebat James. Mantap khotbah. Lihat itu. Beda ya bahasanya. Tapi kalau kita melupakan orang itu, untuk memakainya, bahasa kita akan diganti. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita akan tahu berbahasa bagaimana yang tepat. Ya, At least hindari pujian. Tapi jangan pernah lupa menghargai. Apresiasi itu adalah cara Tuhan kepada menghargai dia walaupun dia susah, menghargai dia dalam segala kondisi. Dan bahasa menghargai berbeda dengan bahasa pujian. Malah yang lebih ekstrim lagi kalau menghargai itu, selesai khotbah hari ini, saya lihat saudara berubah minggu depan. Itu lebih ekstrim dia punya penghargaan. Dia nggak ngomong terima kasih James, khotbahmu hebat. Tidak ngomong. Mungkin dia hanya kasih senyum. Tapi berikut dia berubah. Dan malah dia
sampaikan pekabaran yang sama yang dia tidak bilang, saya dengar dari pendeta James. Tidak, dia sampaikan pekabaran yang sama karena itu bermakna dalam hidupnya. Itu penghargaan yang lebih hebat daripada ucapan kita. Oh, Makanya jangan tunggu-tunggu kita dihargai. ya, Jangan tunggu-tunggu kita dipuji. betul. Wih, Tapi tetap pandang Yesus supaya itu semua hilang. Karena itu bukan bagian kita kok. Kalau ada yang menghargai puji nama Tuhan, kalau tidak pun puji nama Tuhan, dan itu bukan bagian kita, saudara. Hilangkan itu dari pikiran. Kalau itu terjadi dan sementara hati kita bergejolak, berdoa dalam hati, Tuhan tolong saya. Jangan saya tenggelam dalam pujian ini. betul. Karena setan jatuh dengan pujian. Ingat baik-baik. Ya, ya betul. Terima kasih, Tuhan berkati. Pak Tema sudah membuka Aduh, terima pikiran. kasih ya, Bu Tema, cukup ya. Terima Udah kasih ya. ya ya. Baik, ini kesempatan satu lagi kayaknya ya. Kalau masih ada, soalnya sayangnya banyak yang bisa mungkin Boleh, lebih Berta, saya menajamkan. Oh ya, Pak Bernard, ya, selamat silakan. malam Pendeta James Simanjuntak. Ya, saya Orang. senang sekali mendengar Berkati, Pak. khotbah ini ya, karena memang benar-benar apa yang disampaikan ini menjadi koreksi bagi diri saya. Memang hidup berjalan bersama Tuhan itu benar-benar disampaikan dengan baik oleh Pendeta James ini. Jadi kita bisa ukur diri sendiri sampai di mana memang kita sudah melakukan itu. Itu saja Pak James. Terima kasih, Tuhan berkati. Oh iya, terima kasih Pak Amin, Bernard. Berti. Ya, terima kasih sama gitu. Kelihatannya karena Pak Bernard tadi barusan kan pendek, silahkan nih, masih ada waktunya sedikit. Bu Pendeta Niat nggak ada, kayaknya kelihatannya seperti ada yang mau disampaikan mungkin. Bu Niat. Oke. Kalau tidak ada lagi dan mungkin cukup sampai di sini. Nah, saya percaya kita semua dapat, karena saya sendiri dapat banyak, ada poin-poin yang betul-betul merupakan, ada memang penegasan, ada juga yang merupakan makin dilengkapi, dan memang saya rasa hari ini Tuhan punya pesan ke kita itu karena kayaknya seperti yang saya tahu ada beberapa juga teman yang ada yang melakukan hal ini berharap juga dapat jawaban, karena memang kadang kalau kita ada masalah, saya juga suka sedih juga kalau misalnya teman-teman ada masalah yang sepertinya malah jadi melupakan Tuhan yang ada selalu beserta ya, ada bersama dengan kita, apalagi kalau mengingat janji-janjinya bahwa aku sekali-kali tidak pernah akan membiarkan meninggalkan kita. Saya rasa itu wow, benar-benar kalau kita resapi dan kita tahu kita itu benar-benar apapun yang terjadi dalam hidup kita, sebenarnya kita tidak terlalu perlu senewan gitu ya, terlalu panik gitu ya. Karena kita kebanyakan gitu, Pak James, kalau masuk, apalagi mama-mama nih, banyak goncangan yang benar-benar tidak suka jadi tergoyangkan, nah gitu ya. Nah jadi memang berharap, jadi saya bersyukur, berterima kasih, karena inilah juga kerinduan saya untuk semua yang ada di sini, teman-teman kita tersampaikan pesan Tuhan ini buat kita, sehingga kita makin memperbaiki nih sikap kita dalam kita menjalani hidup bersama Tuhan, karena memang sebaik, kalau ini saya lagi dalam tahap juga mempertajam, memperlengkapi, saya lebih fokus untuk melihat ini Kristus, kasihnya. Jadi upayakan, nah ini yang saya lagi coba ini lah Pak James, dari selama masuk tahun 2025 nih, betul-betul jangan fokus, jangan egois lagi sama diri sendiri gitu. Jadi apapun langsung fokus ke Tuhan, karena apapun masalah, jadi malah kita melihat, kalau kita melihat Kristus, nah itulah akhirnya ada ketenangan, karena kayaknya kenapa mau ini banget ya, mau terlalu repot, ada Tuhan kok bersama kita. Nah jadi itu yang suka memotivasi, menguatkan, sehingga
puji Tuhan, bersyukur, karena saya pikir juga saya banyak belajar ya begini. Masa semua yang kita dengar dengan firman terus tidak ngefek, tidak membawa perubahan ya dari kita punya sikap di hadapan Tuhan. Jadi dengan permasalahan kita nggak akan berhenti-berhenti kan, tetap ada. Jadi kemudian dengan makin banyak yang kita terima, kita makin dilengkapi, kita jadi untuk melihat juga masalah-masalah yang ada ternyata wow, makin bisa lebih tenang. Jadi itu damai sejahtera sukacita itu nggak dirampas gitu. Karena kalau sudah dapat masalah gitu kan rasanya itu damai sejahtera sukacita itu aduh gampang ini sekali mau takut mau lepas gitu. Nah, dan itu memang susah juga untuk berjuang untuk mempertahankan supaya ada apapun masalah, aduh jangan sampai itu damai sejahtera itu hilang dari diri kita ya kan. Nah jadi terima kasih loh Pak James, benar-benar lebih memotivasi, lebih mengokohkan lagi kita ya bagaimana hidup kita di dalam Tuhan. Kita koreksi diri terus tiap hari dan itulah kerinduan saya untuk Care and Grow ini memang supaya berharap melalui Care and Grow ini kita semua juga akan semakin ya dibawa semakin melekat pada Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan ini. Terima kasih loh Pak Pendeta James yang tidak bosan-bosan. Setiap sebulan sekali pasti ada yang ini disampaikan ya. Dan benar-benar mungkin Pak James nanti ada closing statement barangkali, kemudian sekalian nanti langsung sambung dengan doa dan doa tutup, dan semuanya yang sudah join bersama, saya ucapkan banyak terima kasih ya, Pak Andre nih terutama, jangan lupa nanti ininya rekamannya, iya. Jadi saya rasa cukup sampai di sini untuk hari ini, terima kasih sudah ada bersama-sama kita lagi, dan silakan Pak James untuk tolong doakan kita semua, supaya kita mampu melakukan apa yang sudah disampaikan tadi ya Pak James. Iya, silakan Pak James dengan sampai dengan doa berkat. Terima kasih. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, pemilik umat-Mu, dan oleh kasih-Mu, Engkau berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah yang kami boleh terima dari tahta anugerah Tuhan sendiri. Tuhan, tolonglah kami untuk lebih dekat kepadamu, untuk berjalan bersamamu, menggantungkan harapan dan cita-cita kami denganmu. Tolonglah kami Tuhan untuk lebih percaya kepadamu dan lebih mengasihimu Tuhan. Kami manusia durhaka, namun Tuhan masih banyak orang-orang benar, orang-orang saleh, orang-orang yang berjalan dengan Tuhan yang ada di dalam sekitar kehidupan kami. Izinkan kami Tuhan boleh tetap dikuatkan dan lebih memahamimu dan menghargai pengorbananmu. Terima kasih Tuhan. Pelajaran ini biar Engkau meteraikan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk hidup bertumbuh berjalan bersama Engkau senantiasa. Memberkati keluarga-keluarga kami masing-masing yang hadir pada malam hari ini. Memberkati ya Tuhan dalam setiap cita-cita anak-anak Tuhan. Dalam setiap angan-angan hati mereka untuk membawa kebaikan dalam hidup mereka di atas dunia ini. Biarlah Engkau Allah yang akan bekerja dengan cara yang ajaib untuk membawa sukacita damai sejahtera bagi anak-anak-Mu. Hamba-Mu mengangkat tangan ini untuk menghadapkan berkat-berkat ini bagi umat yang Engkau kasihi ini. Untuk itu, hai umat Tuhan yang dikasihi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mati itu, apabila engkau tetap melakukan segala kehendak Tuhan, mencari ketetapan-ketetapan dan mau melakukannya, engkau mencari kebenaran-kebenaran Tuhan, bagaikan mencari emas, perak, permata. Dan engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, ragamu, dan akalmu, sehingga engkau sanggup untuk mengasihi sesamamu manusia. Apabila engkau tetap melakukannya di hadapan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan memberkati setiap kandunganmu, setiap keturunanmu, anak-anak cucu cicitmu,
Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan tanganmu. Dan Dia tidak akan biarkan engkau menjadi peminta-minta, tapi Dia akan mengangkat engkau menjadi kepala, sehingga engkau akan memberikan banyak pinjaman kepada orang-orang lain, sehingga banyak berkat yang tercurah untuk kehidupanmu bagi orang lain. Tuhan akan memberkati meja makan dan dapurmu. Segala sistem perekonomianmu akan melimpah oleh karena nama Tuhan. Dan Tuhan yang akan melindungi engkau dari setiap rancangan-rancangan orang fasik, orang-orang yang berbuat jahat, sehingga engkau akan aman dan tentram di bumi ini, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apabila engkau tetap setia kepadanya, maka Dia akan berdiri di hadapanmu, di belakangmu, dan samping kanan kirimu. Karena engkau akan menjadi biji matanya. Tidak ada orang dapat menyakiti engkau. Kalaupun engkau tersandung dan jatuh, malaikatnya yang akan Dia kirim bagimu untuk menatang engkau dari bahaya itu. Dia tidak akan biarkan engkau tergeletak, tapi engkau akan berdiri teguh sambil menyerukan nama Tuhan di hadapan alam semesta. Tuhan akan menyinari wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Sehingga kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai engkau, memelihara imanmu hari ini sampai hari Maranatha. Dia akan meneguhkan engkau sebagai anak yang dikasihinya, dan Dia akan menjadi Bapamu, dan engkau akan menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Allah bagimu. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi namamu ya Yesus. Demikian berkat-berkat ini dihadapkan bagi anak-anakmu yang engkau kasihi, bagi umat yang engkau mati oleh mereka. Dan biarlah kita semua di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat itu, yang telah menerima berkat pada malam hari ini, sama mengatakan, amin. Amin. Ya ampun.